Terima kasih Bapak Ari, pengajar praktek yang mendampingi kami di kelompok 2. Berikut saya akan mencoba mempresentasikan tentang kemarin saya coba presentasikan ini perubahan paradigma pembelajaran. Untuk paradigma ini ya, pemimpin pembelajaran itu saya coba merancangnya itu dengan segi bagja ya, dengan bagja, kemudian tidak terlepas dari visi sekolah. Nah, visi sekolah kita itu kan di SMA Negeri Polisi Pendidikan Guru Kelas Papua Merauke itu di tahun ajaran ini ya, itu calon guru yang beriman, kemudian mengakar pada budaya Papua dan berwawasan global. Kemudian ini adalah misi sekolah kami, tujuan sekolah kami, dan seterusnya. Ini tentang koneksi antara materi, mulai dari filosofi dan seterusnya sampai ke itu. Nah, di 1.3 ini Bapak Ibu, 1.3 ini yang dimaksudkan oleh Bapak Ari mungkin yang akan saya fokuskan untuk presentasikan. Jadi berdasarkan visi misi sekolah, kemudian filosofi KHD, kemudian nilai dan peran guru penggerak, saya masuk di 1.3 itu. Kemudian saya membuat visi guru penggerak menggunakan konsep bagja itu, membuat pertanyaan dan seterusnya. Akhirnya saya menemukan visi saya, yaitu membentuk karakter murid yang beriman, merdeka, berekspresi, kemudian bahagia, kreatif, mandiri, dan menjadi pembelajar sejati sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Jadi ini tidak dengan konsep bagja. Saya membuat visi guru penggerak ini tadi Bapak Ibu tidak terlepas dari visi, misi, tujuan dari lembaga saya, gitu, dari SMA Negeri Polisi Pendidikan Guru Kelas Papua Merauke. Jadi dia selaras. Jadi visi guru penggerak dengan visi sekolah itu dia selaras, tidak saling berbenturan. Jadi pada akhirnya semua warga sekolah akan menjalankan visi sekolah, tapi juga menjalankan apa yang menjadi visi guru penggerak itu sendiri yang ingin kita capai, seperti gitu Bapak Ibu. Ini adalah konsep bagja yang sudah kita pelajari, bagaimana membuat pertanyaan dan seterusnya. Pertanyaan, apakah peserta didik mempunyai kesadaran dan rasa tanggung jawab tentang nilai estetika. Kalau kita kembali ke visi guru penggerak tadi, saya masuk ke sini Bapak Ibu, misalnya tentang beriman juga ini masuk kan. Bagaimana siswa itu dia bisa mempunyai nilai estetika tentang kebersihan dirinya, lingkungannya, itu bagian dari iman. Seperti itu Bapak Ibu, untuk bagaimana kita merumuskan visi guru, bagaimana saya merumuskan visi guru penggerak. Hanya kemudian ambil pelajaran, kemudian pertanyaannya bagaimana memotivasi siswa untuk menjaga nilai estetika tadi. Misalnya lingkungan kita bersih, diri kita bersih, itu bagian dari iman. Seperti itu. Berikut Bapak Ibu. Kemudian kita memberikan reward ketika mereka bisa melakukan itu untuk tindakan penyelidikannya. Dan yang G-nya ini gali mimpi. Juga kita membuat pertanyaannya, apakah siswa sudah memiliki karakter tentang nilai estetika, seperti itu. Bapak Ibu, pada dasarnya anak-anak
itu sudah mempunyai kompetensi dasar, diantaranya itu tentang estetika, seperti begitu. Jadi tindakan penyelidikannya itu yang kami temukan. Sehingga ketika kita membuat pertanyaan apakah siswa sudah memiliki karakter tentang nilai estetika, jawabannya sudah, ya. Mereka bisa membuang sampah pada tempatnya dan seterusnya. Kemudian yang berikut J, kita jabarkan rencana. Pertanyaan ini adalah tahapan yang diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah dan seterusnya. Kemudian pertanyaan pemantiknya bagaimana mengaplikasikan nilai estetika itu. Kemudian tindakan atau penyelidikannya yaitu membentuk pengurus kelas, membuat jadwal piket, pembuatan poster atau mural, dan pengawasan wali kelas dengan bentuk siklus. Kemudian A-nya yang terakhir yaitu ini juga tahapan ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan bagaimana itu menjadi sebuah rutinitas. Begitu. Misalnya kita buat SOP-nya atau peraturannya seperti itu. Jadi pertanyaan pemantiknya siapa yang terlibat dalam mengaplikasikan nilai estetika itu, yang terlibat siapa saja. Kemudian siapa yang monitor dan seterusnya. Maka seperti yang tadi sudah disampaikan, visi guru penggerak itu diharapkan ada keterlibatan semua pihak. Maka untuk mewujudkan satu visi guru penggerak saja tentang beriman, kemudian di dalam itu ada nilai estetikanya, bersih adalah bagian dari iman, itu membutuhkan keterlibatan semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah dan seterusnya, dewan guru, wali kelas, staf, siswa, dan komite, seperti itu. Kemudian wali kelas bertugas untuk menjalankan nilai estetika dengan bertanggung jawab secara kolektif, membuat kuesioner siklus 1 sampai 3 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu contoh visi guru penggerak yang kami lakukan di sekolah yang sudah kami jalankan dan kami praktekkan. Misalnya kebiasaan di sekolah kami biasanya apel pagi, apel siang itu diawali dengan doa, diakhiri dengan doa, dan kemudian setelah kita mau mempelajari modul 1.3, bahwa kita harus membiasakan membuat visi guru penggerak untuk membangun budaya positif dengan konsep bahagia. Akhirnya kemudian kita membuatlah komitmen kelas berdasarkan segitiga restitusi. Kemudian kita membuat visi guru penggerak, komitmen kelas, visi kelas impian. Salah satunya siswa-siswa di kelas yang saya lampirkan dalam foto ini, mereka mempunyai kelas impian, yaitu memulai pelajaran di dalam kelas itu dengan doa, seperti gitu. Nah, ini berarti sudah masuk juga, ada keselarasan antara visi sekolah dengan visi guru penggerak, tidak saling terbentur, dia berjalan bersama. Jadi bisa didukung semua. Kalau kita kembali ke sini berarti akan didukung, mulai dari pasti komite, dari kepala sekolah dan komite semua akan mendukungnya. Dan ini salah satu konsep segitiga restitusi juga kami mencoba bagaimana mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan masalah untuk mencapai tujuan visi guru penggerak, membangun budaya positif. Bapak Ibu, mungkin itu saja. Terima kasih untuk waktu yang diberikan ke saya.
tolong tepuk tangan dulu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hajar. Ya, hajar. Terima kasih, dikembalikan ke Bapak Hari. Baik, terima kasih kepada Pak Male yang telah mempresentasikan visi misi aksi nyata yang telah dilakukan di tempat Pak Male bekerja. Berikut Bapak Ibu yang lain, CGP silakan memberikan masukan, saran untuk pengembangan dari visi misi dan aksi nyata yang telah disampaikan. Hajar. Bapak Ibu, di sini kita belajar sama-sama. Jadi bukan untuk menilai Pak Male, tetapi memberi masukan supaya Pak Male bisa dibangun. Silakan Ibu Aurel. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Coba saya melihat kembali visi antara visi sekolah dan visinya CGP. Mau lihat ulang? Saya kasih lihat. Sambil Pak Male perlihatkan slide tentang visi sekolah, kalau tidak salah tadi di sekolah tadi, saya sekilas membaca ada berbudaya Papua. Ya. Ini yang sepertinya belum terkonek dengan visi dari CGP. Bisa dijelaskan berbudaya Papua itu yang seperti apa? Sehingga menjadi jelas poin-poin budaya Papua ini apa yang diambil. Mungkin yang harus dijelaskan karena kalau kita budaya Papua ini yang mau dijelaskan. Peringatan sekali. Sekolah. Bisa dibaca ya? Pak Male nanti sebentar pertanyaan mungkin Pak Male bisa catat karena nanti di sesi akhir dari sesi Pak Male harus bisa merangkumkan yang disampaikan oleh teman-teman. Oh, dia cuma saya. Pertanyaan ini. Spesial. Berarti nanti sebentar gantian jadi ini nanti Pak Male. Ya. Pertanyaannya dulu orang ya tadi ya. Mau langsung dijawab boleh atau mau tunggu sekalian? Ya. Nanti kalau jawaban saya kurang Bu Aurel, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, visi sekolah tentang mengangkat pada budaya Papua ini terlihat di misi sini di poin ini ya, poin 3, menyelenggarakan program-program yang berorientasi pada pengenalan dan penguatan alam dan budaya Papua. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran kontekstual di Papua. Kemudian keterkaitan dengan visi guru penggerak, sebenarnya sudah masuk di sini Bapak Ibu Aurel. Saya mohon koreksi kalau salah. Ini sudah masuk juga sebenarnya. Kita tahu bahwa orang Papua juga mempunyai sistem kepercayaan. Gitu. Oke? Kita semua mempunyai sistem kepercayaan. Semua di dunia ini. Gitu. Jadi kita yang tinggal menetap di Papua ini menganut beberapa sistem kepercayaan gitu, yang kemudian diakui oleh negara. Ada di Papua ada yang menganut agama Islam, ada yang menganut agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha.
dan seterusnya. Seperti itu. Nah, jadi salah satunya ini bagaimana membentuk karakter murid yang beriman. Ini berbeda dengan sistem kepercayaan. Seperti itu Bu orang. Nah, dia akan sinkron dengan visi visi sekolah, tapi juga dia selaras dengan visi guru penggerak itu sendiri. Seperti itu Bu Aurel. Kemudian yang berikut kaitan dengan kata produk belajar Pancasila ini mengandung makna yang sangat dalam sekali. Gitu, mengandung makna yang sangat dalam sekali, karena itu juga bersinggungan dengan berkaitan dengan budaya Papua pada umumnya. Misalnya di modul 1.2 itu waktu itu kita bicara tentang nilai guru penggerak itu ya. Kalau tidak salah itu Pak Imam sempat sampaikan tentang budaya gotong royong juga, Satpol PP, satu tujuan, ya seperti itu. Itu ada di orang Papua. Satu hati satu tujuan, nilai-nilai gotong royong. Nah, kemudian dikemas dengan bahasa yang lebih halus lagi, berkolaborasi seperti itu. Bu Aurel, karena kebetulan itu di sekolah kami SMA Negeri Kolej Pendidikan Guru Papua ini mempersiapkan calon guru yang siap ditempatkan di daerah pedalaman Papua. Jadi penekanan tentang pembelajaran tentang budaya Papua itu penting. Misalnya ada pelajaran etnografi Papua dan lain-lain. Gitu. Jadi penjelasan saya kalau kurang jelas boleh bisa tanya di luar ruangan. Terima kasih. Berarti ada sesi khusus ya? Terima kasih Pak Male. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin ingin masukkan saran saja untuk mengembangkan, atau mungkin ada yang masih belum jelas terkait aksi nyata yang telah dilakukan oleh Pak Male untuk 1.3. Sudah? Cukup ya? Bapak Ibu malu-malu. Silakan. Baik, terima kasih buat Bapak Ari, pengajar praktek yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk mencoba menginformasikan konsep baktia di dalam menyusun visi guru penggerak. Untuk Bapak Ibu juga, Bapak Ibu CGP, terima kasih untuk masukan kerjasamanya. Maju bersama, lulus semua. Yang berikut Bapak Ibu siapa?